Kita jumpa lagi dengan saya, Pribadi Setianto, mewakili kami pada video untuk topik inference bagi varians. Ini merupakan video bagian 6 dengan subtopik penggunaan Excel pada distribusi C kuadrat, distribusi F, dan pengujian hipotesis beda dua varians populasi. Jadi tidak ada materi metode statistika karena hanya berisi cara kita mengoperasikan Excel seputar distribusi C kuadrat, distribusi F, dan pengujian hipotesis beda dua varians. Mari kita mulai. Perhatikan ada 5 fasilitas yang untuk C kuadrat, yaitu chi-square titik distribution, chi-square titik distribution titik right tail, chi-square titik invert, kemudian chi-square titik invert titik right tail, dan chi-square titik test. Chi-square titik test ini sesuai namanya adalah untuk pengujian. Namanya pengujian independensi yang akan dibahas sesi kedua. Dua fungsi yang dengan invert, yang tadi panah penunjuknya berwarna biru, adalah untuk menghitung nilai C kuadrat pada probabilitas atau luas tertentu di ujung kurva dan derajat bebas tertentu, masing-masing untuk sisi kanan atau right tail atau RT dan sisi kiri tanpa titik RT. Right tail berarti probabilitasnya adalah untuk yang berada di ujung kanan, sedangkan yang tanpa right tail adalah untuk probabilitas atau luas di ujung kurva sebelah kiri. Jadi chi-square titik invert titik RT 0,05 akan sama dengan chi-square titik invert 0,95. Atau sebaliknya, chi-square titik invert titik RT 0,90 akan sama dengan chi-square 0,10. Fungsi ini digunakan ketika kita mencari tahu nilai C kuadrat untuk menentukan kriteria penolakan hipotesis. Ini sebagaimana ditampilkan sebagai isi tabel C kuadrat. Kemudian fungsi yang tanpa invert, yaitu yang dengan titik dis, yang maksudnya adalah distribution. Fungsi ini untuk mendapatkan probabilitas atau luas di ujung kurva, yang biasanya digunakan dalam rangka menghitung p-value dalam pengujian. Nilai C kuadrat yang akan dihitung luas di ujung kurvanya disimbolkan dengan X. Misalnya sebesar 6,5867 seperti yang diperoleh sebagai statistik uji pada pengujian hipotesis sebuah varians populasi pada video 2. Kemudian kita tetapkan derajat bebasnya, misalnya juga seperti pada pengujian pada video 2. Dengan perintah itu, Excel akan memberi hasil 0,8315 ini. Artinya, probabilitas mendapatkan C kuadrat dengan derajat bebas sebesar 11 akan lebih besar daripada 6,5867 adalah sebesar 0,8315. Yang lebih besar daripada 0,05 layaknya tingkat signifikansi yang umum digunakan, sehingga kita gagal menolak H0. Baiklah, mari kita bahas fungsi Excel untuk distribusi F. Baik, untuk distribusi F juga ada 5 fungsi. Dua yang pertama, F distribution sisi kiri dan F distribution sisi kanan, fungsinya untuk mendapatkan luas di ujung kurva kiri dan kanan. Bila kita pilih F distribution sisi kiri, maka tampillah isian ini. Selanjutnya, bila kita masukkan nilai-nilai berikut, 8,45 untuk X atau nilai F yang dimiliki, 3 untuk derajat bebas V1, dan 12 untuk derajat bebas V2, serta yes atau 1 untuk kumulatif. Isian untuk jawaban atas kumulatif selalu 1, untuk menghasilkan respons berupa nilai fungsi kepadatan atau luas di bawah kurva. Maka Excel akan memberi kita nilai 0,9973 ini. Artinya luas ke ujung kiri kurva adalah sebesar 0,9973. Ini berarti luas ke ujung kanannya adalah 0,0027. Berikutnya adalah F invert sisi kiri dan F invert sisi kanan ini.
Misalkan kita gunakan F invert sisi kanan. Misalkan kita masukkan probabilitas sebesar 0,0023 atau 0,23% pada derajat bebas 1 sebesar 4 dan derajat bebas 2 sebesar 12, maka Excel akan menghitung dan menyajikan jawaban sebesar 7,9207. Ini berarti luas di ujung kurva untuk lebih besar dari F sebesar 7,9207 adalah sebesar 0,0023. Baik, yang terakhir adalah F-test ini. Fungsinya untuk pengujian hipotesis dua varians secara dua arah, yaitu menghasilkan p-value yang didapat dari kelipatan dua probabilitas ke ujung terdekat. Maksudnya ke ujung kiri atau ke kanan. Ketika statistik uji lebih kecil dari 1, maka fungsi ini akan memberikan hasil hitung ini. Ketika statistik uji lebih besar dari 1, maka fungsi ini akan memberikan hasil hitung yang ini. Fasilitas Excel untuk pengujian hipotesis beda dua varian telah digunakan pada frame sebelumnya. Fasilitas Excel untuk pengujian beda dua varian juga tersedia melalui data analysis. Misalkan atas data ini dilakukan pengujian beda dua varian, maka Excel akan menampilkan hasil demikian ini. Excel akan secara otomatis menetapkan bentuk desainnya. Bila nilai rasio varian sampel lebih besar dari 1, desainnya menjadi demikian. Berikut penjelasan isi tabel. Setelah baris-baris rata-rata atau mean, varians masing-masing sampel, besarnya masing-masing sampel, dan derajat bebas, ada nilai F uji yang sketsanya adalah demikian. Kemudian ada nilai luas di bawah kurva ke ujung terdekat, dalam hal ini ke ujung kanan, yang merupakan nilai p-value untuk pengujian searah kanan. Dan kemudian ada nilai kritis untuk kriteria penolakan pada tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 5%. Sekarang seandainya variabel 1 dan variabel 2 bertukar tempat, sehingga Excel memberikan sajian hasil yang demikian ini. Di sini karena varian sampel 1 lebih kecil daripada varian sampel 2, maka Excel akan menyusun desain dengan HA yang demikian. Nilai-nilai 3 baris terakhir sajiannya dapat ditunjukkan dengan sketsa ini. Perhatikan bahwa keduanya memberikan p-value yang sama, yaitu sebesar 0,2154. Sehingga kesimpulannya juga sama, yaitu gagal menolak H0 karena p-value lebih besar daripada alfa yang 0,05. Demikianlah materi inference tentang varians, membuat kesimpulan tingkat variabilitas dari sebuah distribusi bisa merupakan proses ataupun hasil akhir. Inference berupa pendugaan interval dan pengujian hipotesis yang dilakukan untuk sebuah varians maupun untuk beda dua varians. Beda dua varians ini dinyatakan sebagai rasio keduanya. Pada pengujian beda varians, rasio pada hipotesisnya terbatas pada nilai sebesar 1, sehingga kesimpulannya hanya dapat berupa apakah varians yang satu lebih kecil atau lebih besar atau tidak sama dengan varians yang lain. Namun dari pendugaan interval beda dua varians dapat diperoleh rentang rasio kedua varians yang diduga. Inference untuk sebuah varians menggunakan distribusi C kuadrat, yang ciri pentingnya adalah nilai-nilai C kuadrat adalah non-negatif dan ditentukan oleh derajat bebas seperti pada distribusi T. Inference untuk beda dua varians menggunakan distribusi F, yang ciri pentingnya adalah nilai-nilai F adalah non-negatif karena merupakan rasio dua buah C kuadrat. Ciri lainnya adalah fungsi distribusinya mengandung dua buah derajat bebas yang disebut sebagai derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut, sesuai dengan peran derajat bebasnya, apakah sebagai derajat bebas besaran pada pembilang atau derajat bebas pada besaran pada penyebut.
cara menalar untuk mendapatkan formula pendugaan interval maupun prosedur pengujian hipotesis, baik sebuah varians maupun beda dua varians populasi, adalah mirip dengan ketika pada rata-rata hitung populasi, sehingga mempunyai kemiripan bentuk, kecuali bahwa distribusi teoritis yang digunakan yaitu C kuadrat dan F. Kemudian Excel menyediakan fasilitas untuk digunakan baik pada function maupun pada data analysis. Sangat dianjurkan Anda familiar dengan langkah-langkah dalam menggunakannya. Demikianlah rangkaian materi inference bagi varians. Semoga materinya dapat diikuti dengan baik. Salam sehat dan sukses.